Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini DMF Channel akan berbagi soal SKB bidang administrasi umum. Baik, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, ilmu administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Rumusan tersebut dikemukakan oleh jawabannya yang A. Edward H. Littlefield, bahwa ilmu administrasi negara merupakan suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Dikemukakan oleh Edward H. Littlefield. 4 perumusan untuk menjelaskan pengertian ilmu administrasi negara, yaitu Edward H. Littlefield menyatakan bahwa ilmu administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Menurut Dewey Waldo menyatakan bahwa administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Menurut Dimok dan Keining menyebutkan bahwa administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Menurut Arifin Abdurrahman menyatakan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Ini perlu dihafalkan pemirsa. Langsung nomor 2. Soal nomor 2, administrasi pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Berikut merupakan ciri-ciri dari administrasi pembangunan kecuali: A. Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda. B. Lebih banyak terkait dengan lingkungan. C. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan. D. Berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. E. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan. Jawabannya yang B. Administrasi pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Beberapa ciri-ciri perbedaan tersebut dapat dilihat dari dalam uraian di bawah ini sebagai berikut. Ciri-ciri administrasi negara: lebih banyak terkait dengan lingkungan. Terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi masih kurang ditekankan. Bahkan ada sikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib atau efisien dari unit kegiatan pemerintah pada waktu ini. Lebih menekankan pada tugas-tugas umum rutin dalam rangka pelayanan masyarakat, public service, dan tertib pemerintahan. Administrasi negara lebih bersikap sebagai balancing agent, pelayanan umum. Sebagai akibat dari hal yang disebutkan di atas, maka administrasi negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri. Ciri-ciri administrasi pembangunan: lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda, terutama baik lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik. Justru berorientasi pada usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Berorientasi masa depan. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, development function dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif. Administrasi pembangunan lebih bersikap development agent, penggerak pembangunan. Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan ketujuan yang ekonomi sosial. Dengan perkataan yang lain, administrasi dari kebijakan dan isi program-program pembangunan. Nomor 3, administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. Manajemen perkantoran adalah perencanaan, mengendalikan, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta menggerakkan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Definisi tersebut dikemukakan oleh jawaban yang C. Pure Theory. Ini guys, bisa dibaca, soalnya hanya 4 saja. Adapun apabila Anda ingin soal yang lain bisa WA saya, nanti WA saya akan saya cantumkan ke dalam deskripsi video ini. Tonton sampai habis.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membangun channel ini.